Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Amin. Saudara, dalam relasi orang percaya dengan Tuhan Yesus Kristus, satu saja yang dia tanda petik tuntut, yang disebut yang perlu dan terbaik. Apa itu? Apa maknanya bagi kehidupan kita sekarang ini? Apakah itu berarti hal-hal lain tidak penting dan bisa diabaikan? Saudaraku, kita akan menemukan jawabannya dari firman Tuhan dengan tema satu saja yang perlu dan terbaik dalam renungan ajaran hidup. Sebelumnya mari kita mohon hikmat dan berkat Tuhan dalam doa. Bapa di surga, segala pujian dan syukur hanya bagimu, karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan menerima firman-Mu. Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami dapat mewujudkan dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas dosa-dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita terima dari Injil Lukas pasal 10 ayat 39 sampai dengan 42 yang tertulis demikian. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikian firman Tuhan. Saudara, Marta sedang sibuk menyediakan makanan malam, sedang Maria duduk mendengarkan ajaran Yesus. Ketika Marta dengan kasar mengeluh kepada tamu tentang saudaranya yang malas itu, maka Yesus menjawab dengan lemah lembut tapi tegas. "Marta, kamu sibuk menyediakan banyak hidangan. Padahal satu sajian saja sudah cukup. Maria telah memilih untuk mendengarkan Yesus, dan itu lebih penting daripada menyediakan makanan malam yang besar." Hal ini mengajarkan pelayanan kepada Yesus tidak berarti sangat sibuk melakukan pelayanan hingga tidak mempunyai waktu untuk belajar dari Tuhan Yesus. Ada lebih baik menghormati Dia dengan mendengarkan apa yang dikatakannya daripada sibuk menyediakan kebutuhannya secara berlebihan. Pelayanan yang aktif, sibuk melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan ibadah, hadir dalam persekutuan-persekutuan, aktif mengurusi organisasi pelayanan, itu penting dan baik. Tetapi yang terpenting dan terbaik melakukan relasi pribadi, menyembah Tuhan Yesus dengan berdoa, mendengarkan firman-Nya, dan membangun persekutuan pribadi dengan dan bersama Tuhan Yesus. Jangan sampai kesibukan pelayanan justru menjauhkan persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tetapi pelayanan menjadi wujud syukur dan ungkapan kedekatan kita dengan Tuhan Yesus. Karena setiap pelayanan yang dilakukan perwujudan kasih dan tindakan untuk melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Nya. Saudaraku, pengalaman kakak adik Marta dan Maria memberikan gambaran kepada kita bagaimana pelayanan itu harus dilakukan. Bukan diukur dengan sibuknya. Banyak pelayanan yang dilakukan, bahkan sampai kekurangan waktu. Yang sering kita temukan dalam pelayanan, ada orang yang hebat, one man show. Dia bermain sendiri, bekerja sendiri. Bukan itu. Tetapi tetap dalam bingkai persekutuan, dalam pengalaman Marta dan Maria, membangun persekutuan
dengan Tuhan Yesus. Saudara, berangkat dari pengalaman Marta dan Maria, apa yang perlu dan terbaik bagi kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita? Dalam keadaan kita sekarang sebagai orang percaya. Yang pertama, membangun relasi pribadi, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus menjadi langkah pertama dan utama. Dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus dapat mengerti, memahami kehendak Tuhan Yesus melalui doa, firman Tuhan, dan tanda-tanda yang ditunjukkan, peristiwa yang dialami dan ditemukan dalam kehidupan. Bisa saja Tuhan mengirim utusannya untuk menyatakan kehendak-Nya. Yang kedua, melayani melalui pekerjaan, keahlian, talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, orang percaya, termasuk pelayanan kepadanya melalui gerejanya. Pelayanan merupakan wujud ungkapan syukur sekaligus komitmen hidup sebagai perwujudan iman dan relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Pelayanan yang dilakukan seharusnya semakin menguatkan, mengokohkan, membangun, menumbuhkan, dan semakin menguatkan iman kepada Tuhan Yesus, bukan sebaliknya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menunjukkan jalan dan hidup yang seharusnya kami lalui. Kiranya Roh Kudus senantiasa memimpin dan menguatkan iman kami, agar kami dapat menentukan pilihan yang penting dan terbaik seturut kehendak-Mu. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.